Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Hermansyah, 3 digit NIM terakhir 049. Saya dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 25. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah video praktikum algoritma pemrograman saya yang berjudul fungsi pada program Python berbasis text programming menggunakan Replit dan block programming menggunakan web Scratch. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, saya akan sedikit menjelaskan apa itu function atau fungsi pada program Python. Nah, jadi apa itu fungsi atau def? Nah, fungsi pada Python adalah kumpulan perintah atau baris kode yang dikelompokkan menjadi satu kesatuan untuk kemudian bisa dipanggil atau digunakan berkali-kali. Sebuah fungsi bisa menerima parameter, bisa mengembalikan suatu nilai, dan bisa dipanggil berkali-kali secara independen. Dengan fungsi, kita bisa memecah program besar yang kita tulis menjadi bagian kecil dengan tugasnya masing-masing. Fungsi akan membuat kode program kita menjadi lebih reusable atau bisa digunakan lagi dan lebih terstruktur. Sintaks pada fungsi. Di dalam Python, sintaks pembuatan fungsi terlihat seperti berikut. Di sini kita bisa lihat ada def, yaitu sebuah fungsi untuk memunculkan, memerintahkan atau mengeksekusi fungsi def atau definisi atau fungsi. Nah, ini setelah itu dikasih nama, fungsi, dan parameter. Lalu di sini ada statement. Sintaks di atas secara umum terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kata kunci def yang menjadi pertanda bahwa blok kode program adalah sebuah fungsi. Yang kedua, nama fungsi yang kita buat. Yang ketiga, parameter yang akan digunakan yang akan diterima oleh fungsi yang kita buat. Ini tidak wajib ya, tapi semakin kita menggunakan parameter juga semakin bagus juga program kita, atau semakin levelnya semakin tinggi ya. Dan yang keempat, blok kode fungsi yang di sana akan kita tulis perintah-perintah yang harus dilakukan oleh sebuah fungsi. Nah, jangan lupa bahwa blok kode program di dalam Python didefinisikan dengan identasi ya. Sini saya akan melihatkan contoh sebuah fungsi sederhana dengan nama Halo Dunia atau Hello World. Di sini tertulis def Halo Dunia tutup kurung terus titik 2 dan print Halo Python atau Halo Dunia. Fungsi di atas jika dipanggil akan mengeksekusi perintah print yang ada di dalamnya. Memanggil fungsi. Bagaimana cara memanggil fungsi yang telah kita definisikan? Sederhana, cukup ketik nama fungsinya lalu ditambah dengan tanda kurung seperti ini. Dan seperti ini ya. Nanti outputnya akan jadi seperti ini. Di sini juga ada, kalian juga bisa memanggil berkali-kali seperti ini. Hasilnya juga akan berkali-kali. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke fungsi dengan argumen atau parameter. Sebuah fungsi bisa juga menerima parameter atau argumen yang merupakan suatu nilai atau variabel yang dilemparkan ke dalam fungsi untuk diproses lebih lanjut. Sebagai contoh, outputnya seperti ini ya. Nah, nanti saya akan coba jelaskan menggunakan web Replit secara langsung membuat fungsi menggunakan parameter. Jadi selanjutnya di sini juga ada parameter wajib. Parameter di dalam Python bisa lebih dari satu, bisa wajib semua harus diisi dan bisa juga bersifat opsional. Nah, ini nanti saya akan jelaskan lagi nanti. Langsung saja kita lanjutkan ke, nah ini masih sama aja ya ini ya. Parameter opsional atau default ini sama seperti yang atas kurang lebih. Oke, mungkin nah
Selanjutnya kita akan masuk ke fungsi yang mengembalikan nilai atau return. Jenis fungsi yang berikutnya adalah berkaitan dengan nilai kembalian. Ditinjau dari segi pengembalian nilai, fungsi terbagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi yang tidak mengembalikan nilai, dan yang kedua, fungsi yang mengembalikan nilai. Pada contoh-contoh di atas, kita telah membuat dan memanggil fungsi-fungsi yang tidak memiliki nilai. Sekarang kita akan membuat fungsi yang mempunyai atau mengembalikan sebuah nilai seperti ini ya. Def luas persegi. Di sini ada parameter sisi. Lalu titik 2 return sisi kali sisi. Nah, ini adalah rumus luas persegi ya teman-teman. Jadi secara gak langsung di sini outputnya ada di return ini. Di sini ada penjelasannya. Kata kunci return berfungsi untuk mengembalikan nilai. Nilai yang dikembalikan suatu fungsi bisa kita olah kembali untuk berbagai kebutuhan. Ya seperti ini contohnya ya. Luas persegi sama luas persegi parameternya 10. Kemudian luas persegi adalah print luas persegi dengan sisi 4 adalah titik-titik luas persegi 4. Di sini juga ada variabelnya juga. Oke, mungkin di sini juga ada masih banyak lagi tentang fungsi-fungsi yang lain. Ada yang docstring, ada ya banyak sekali ya. Nah, tapi langsung saja kita akan masuk ke ini ada gambar ya. Nah, untuk lebih jelasnya, sini ada def keyword atau kata kunci def add. Ini nama fungsinya ya. Kalian bisa mengubah terserah apa itu nama fungsinya. Dan di sini ada parameter x dan y. Ada titik 2 dan ada function body atau ini. Di sini ini ada rumusnya juga atau fungsi yang akan kita masukkan. Nah, ini docstring ini fungsinya buat seperti komen ya, buat penanda harusnya. Dia nggak dieksekusi, cuma sebagai penanda. Dan di sini ada return sebagai output. Nah, mungkin langsung saja kita masuk ke beberapa berikutnya dan kita akan mencoba membuat sebuah program menggunakan function. Apakah masih terekam? Oke, masih. Kita akan masuk ke apps, lalu ke mungkin ke free apps ya. Atau create apps. Nah, sebentar. Sini kita akan create. Nggak bisa ya. Nah, oke, di sini maaf, saya agak lupa tadi. Nih, kita remix ke next saja langsung. Kita tunggu sebentar. Oke, nah sudah seperti ini. Langsung saja kita akan membuat sebuah contoh program menggunakan fungsi def ya. Yang pertama-tama sebagai contoh, saya akan membuat fungsi hello world ya, seperti biasa ya. Kita akan pakai komen, ini namanya komen ya guys. Nah, kita akan pakai definisi panggil terus tutup kurung. Ini saya akan membuat program yang hanya menggunakan fungsi. Jadi parameter dan returnnya atau pengembaliannya akan saya lanjutkan nanti ya. Yang pertama ini kan kita buat ini dulu.
terus print hello world. Nah, seperti ini ya, cukup simple. Lalu kita tulis print panggil di huruf. Nah, ini adalah contoh sebuah program yang menggunakan def atau fungsi. Fungsinya ini untuk bisa dibilang memperingkas program kita atau menyederhanakan program kita agar enggak terlalu panjang dan bisa digunakan berkali-kali. Oke, saya akan mencoba untuk mengstart. Nah, bisa dilihat di sini outputnya hello world. Nah, jadi cara kerjanya adalah si fungsinya akan menjalankan print hello world ini di blok fungsi ini. Jadi kita tinggal memanggil nama dari fungsinya, maka apapun proses yang dijalankan di dalam blok ini akan sudah dihasilkan hanya dengan memanggil namanya. Jadi ini berfungsi atau berguna untuk memperingkas, sekali lagi memperingkas dan membuat program kita bisa digunakan berkali-kali. Jadi sebagai contoh, aku akan menulis panggil ini sebanyak 5 kali. Nah, coba kita langsung start. Nah, ini hasilnya juga akan 5. Nah, lalu apa bedanya sama yang pakai print biasa kalau kayak gini? Nah, jadi ini masih sederhana. Kalau kita mau menambahkan fungsi yang sebelumnya, fungsi ini cuma bisa kita panggil setelah blok fungsi atau blok defnya ini setelah didefinisikan. Jadi kita tidak bisa memanggil nama fungsi yang belum didefinisikan. Sebagai contoh, sini saya akan menulis panggil di atas sebelum di def ini ya, apakah bisa? Nah, akan error, akan tertulis panggil is not defined atau belum didefinisikan. Makanya sebelum kita memanggil ini, kita harus mendefinisikan sebuah fungsinya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya saya akan mencoba membuat program untuk menggunakan parameter ya. Jadi kita akan menulis def, terus panggil nama, terus tutup kurung dan nama. Kita titik 2 dan kita print halo titik kurung nama. Jadi seperti ini. Lalu saya akan menulis print panggil nama tutup kurung semisal Rudy Lattes Oke, kita akan coba panggil. Nah, maka akan jadi hello Rudy seperti ini. Ini contoh menggunakan parameter ya, atau contoh fungsi yang menggunakan parameter. Nah, selanjutnya saya akan coba menggunakan fungsi yang menggunakan parameter dan juga output. Nah, ini kita bisa membuat contoh, misalnya penjumlahan. Di sini kita akan tulis def penjumlahan. Nah, untuk parameternya kita akan ganti ke angka saja biar bisa dibaca angka
1 angka 2. Nah, ini dia. Kita panggil penjumlahan dari 5 dan 9. Terus kita akan start. Oke, error ya. Oh, maaf, berarti terdapat kesalahan di sini, guys. Kita harus hasil. Nah, kita akan tulis hasil. Hasil ini sebagai output dari penjumlahan angka. Oke, jadi ini adalah contoh program fungsi menggunakan pengembalian atau return. Kita bisa lihat. Oh, ini sudah, maaf, berarti kurang di print, guys. Untuk menampilkan ini, maaf saya lupa, kita harus mengprintnya terlebih dahulu. Oke, kita coba lihat sebentar. Nah, 5 tambah 9 sama dengan 14. Jadi itu adalah contoh web programming, text programming dari dev atau fungsi yang menggunakan parameter dan juga pengembalian. Selanjutnya kita akan coba membuat block programmingnya. Sebenarnya ini kebalik ya, guys. Kita harus buat block programmingnya terlebih dahulu, baru ke text programming. Tapi gak apa-apa, karena ini buat ya semacam gambaran. Kita langsung saja lanjut ke block programmingnya. Oke, waktunya masih 17 menit, aman. Oke, di sini saya tadi sudah membuat sebuah contoh program yang menggunakan dev, program penjumlahan ya, sepertinya ya, operasi atau penjumlahan atau mungkin pengalihan atau pengurangan. Oke, langsung saja kita, sebentar, baterai saya habis. Nah, saya akan sedikit menjelaskan dari setiap blok yang ada di sini. Nah, yang pertama di sini ada fungsi instruksi. Di sini blok pertama akan si kucing atau apa sih namanya, spirit ini, dia akan menyapa kita dengan welcome to calculator dengan jeda 2 detik dan provide the number and then an operation type. Di sini ada beberapa operasi ya, guys. Nah, oke, sebentar. Mungkin mulai dari sini. Yang pertama kita print instruction yang di sini ya, ada fungsi yang di sini, maaf, yang ini. Terus si spirit akan menanyakan ask number 1 and wait atau tunggu. Nah, lalu set number 1, set answer to number 1 atau menyimpan sebuah variabel yang di sini ya. Lalu juga sama number 2, set number answer to number 2, lalu ask type. Nah, di sini kita bisa mengisi 1, 2, 3 atau 4. 1 untuk penjumlahan, 2 untuk pengurangan, 3 untuk perkalian, dan 4 untuk pembagian harusnya ya. Nah, di sini kita sudah, nanti outputnya dari operasi ini akan masuk ke operasi atau variabel operasi. Nah, di sini juga ada if jika numbernya
sama dengan 0 dan di sini jika number dari operasinya ini tadi 1, 2, 3 atau 4 dia malah mengisi yang lain, maka sini akan memunculkan operasi number is not correct. Jadi seperti itu. Nah, di sini juga ada division by 0 is not possible. Jadi pembagian dengan 0 itu enggak memungkinkan atau ya enggak masuk akal, not possible. Oke, mungkin langsung saja ya. Kita akan coba programnya. Kita akan tes. Nah, number 1 kita akan tulis misalnya angka 7, enter. Untuk number 2 nya kita akan angka 7, enter. Nah, untuk yang pertama saya akan menggunakan perkalian terlebih dahulu. Kita akan tulis 2 sebagai ini pengurangan ya, kita akan tulis 3 untuk multiplication. Nah, 7 kali 7 sama dengan 49. Selanjutnya kita akan tulis untuk number 1 nya 9, enter. Number 2 nya 3, enter. Kita akan pembagian ya, atau 4, tulis enter. Nah, jadi 9 bagi 3 sama dengan 4, sama dengan 3, maaf 4 ini operasinya, yaitu pembagian. Nah, jadi seperti itu guys untuk contoh penjumlahan atau operasi menggunakan web block. Ini mungkin agak sedikit ya, banyak ya. Mana tadi? Nah, ini mungkin tadi ya versi lebih lanjut dari program yang saya buat tadi. Apa mau dibuat sekalian? Mungkin kita akan lanjut saja ke next dari program selanjutnya, atau kita mungkin akan coba lagi ini ya, membuat program ini di web template-nya ya, karena mungkin saya agak tertarik ini. Yang pertama kita akan buat dev-nya. Yang pertama kita akan menyapa print, atau mungkin kita dev-nya dulu terlebih dahulu ya. Dev misalkan menyapa, dev menyapa dalam kurung print mungkin saya pikir tidak usah ya, karena dulu ya. Kita akan lanjut saja ke selanjutnya. Kita akan membuat sebuah flowchart ya. Nah, pada program selanjutnya kita akan membuat school grade, atau bisa dibilang atau grade, peringkat ya, atau mungkin nilai, atau ya itulah istilahnya school grade. Yang pertama, selanjutnya kita akan membuat sebuah program school grade menggunakan web programming, block programming menggunakan web scratch, dan juga text programming menggunakan web rapid. Tapi sebelum itu kita akan masuk ke flowchart yang terlebih dahulu. Nah, di sini ada flowchart dari program school grade-nya tadi.
Yang pertama start, terus create empty crate list, lalu call get crates from user, print crates and number of crates. Nah, get crate from user yang tadi, terus ask for crate is main 1, yes return crates, atau jika no, crate between 0 and 10, yes. Jika yes, maka add to list, lalu kita ask lagi. Jika no, maka print error. Jadi itu, ini masih simpel ya. Di sini ada step satunya. Untuk step keduanya selanjutnya ada, nah ini lebih lanjutan ya. Di sini ada mulai dari start, ini start sama yang tadi, terus create empty crate list, lalu call get crates from user, terus number of crate apakah lebih besar dari 0. Jika 0 maka program selesai. Jika yes maka print crates and number of crate, compute list minimum, compute list maksimum, compute list average, print max and average, maka n. Nah, di sini juga ada prosesnya. Fungsinya ini itu fungsi get crates from user, ask for crate, terus crate is main 1, jika yes maka return crates, jika no maka crate between, akan menanyakan crate between 0 and 10, jika yes maka akan add crate to list, dan jika no maka print error message. Sini juga ada compute list minimum, ini fungsi untuk memproses list minimumnya. Sini juga list maksimum, mungkin langsung ya, dan ini list average nya dia langsung dari perhitungan. Juga ada compute sum of all element, divide the sum by the number of element, dan return the average. Nah, jadi itu flowchart untuk school grade nya. Mungkin kita akan langsung saja masuk ke ininya kali ya, masuk ke block programming di web scratch-nya. Nah, di sini bisa dilihat programnya jadi lebih kompleks ya. Ada beberapa fungsi di sini. Ada fungsi yang pertama, mungkin kita bisa zoom dikit. Nah, sini ada fungsi get crates from the user. Nah, ini fungsinya untuk mengambil dari inputan kita. Sini ada set ask for crate to true, terus repeat until ask for crate sama dengan false, dan lalu ask next crate. Nah, nanti output dari next crate ini akan jadi crate. If di sini juga ada if-nya, crate main 1, dan set ask for crate to false, and lalu ada if juga, crate lebih besar dari main 1 dan crate kurang dari 11, dan add crate to crate, and lalu ada say please provide a crate between 0 and 10. Lalu ada di sini ada main 1 to stop dan wait. Lalu di sini juga ada define compute list. Ini fungsi untuk compute list minimum atau list terkecil ya. Di sini ada set minimum to item 1 from crate, set index to 1, repeat list of crate. If item index for crate kurang dari minimum, then set minimum to the item index from crate. Nah, sini juga ada compute list maksimum. Nah, di sini maksimumnya
kurang lebih sama kayak yang ini. Bedanya yang maksimum ini, dia itemnya dia jika lebih besar dari maksimum, dan index grade change index P1. Sini juga ada average-nya, list average. Dia menggunakan rumus rata-rata ya, kurang lebih ya. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke dalam program utamanya di sini. Nah, memang terlihat kompleks, cuma jika kita menggunakan define maka program kita akan lebih ringkas ya, lebih enak dilihat dan bisa digunakan lagi ya, reusable. Kita lihat. Oke. Nah, di sini kita bisa langsung saja, when bendera ini hijau diklik, maka untuk yang pertama kita akan menghilangkan semua grade-nya. Jadi awalnya kita akan menghilangkan grade-nya untuk kembali mengisi dari awal ya. Nah, yang pertama, if lack of grade sama dengan 0, then you have not given any grade. Berarti nanti jika kita mengisi 0, maka ya akan muncul say you have not given any grade. Lalu nah di sini jika kita mengisi grade kita, maka akan terisi you've given grade. Oke, mungkin langsung saja kita akan buat seperti ini ya. Ini ada yang tadi memanggil fungsi define tadi dari list maksimum, minimum, dan average. Oke, kita langsung saja kita akan start. Next grade 1, enter, 2 enter, 3 enter, 4 enter, 5 enter, 7 enter. Misalnya kita tulis 0 enter, terus 4 enter. Nah, tadi ada peringatan kan jika kita menulis 7 enter, please provide a grade between 0 and 10. Misalnya kita tulis 7, lalu kita akan tulis enter. Nah, kita ketik main 1 untuk stop. Nah, di sini tadi ada muncul kita telah menulis 8 grade, dan di sini ada minimumnya 0, maksimumnya 7, dan average-nya 3. Nah, ini seperti kayak nilai rapot ya, sepertinya ya. Jika nilai kita sini kita terlihat nilai maksimal kita 7, nilai minimal kita 0, maka rata-rata kita ya 3,5 lebih tepatnya. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke web replaynya ya. Masih sama, bedanya di sini kita menggunakan text programming ya. Mungkin saya akan sedikit menjelaskan dari programnya ini. Kita akan clear dulu aja. Nah, di sini untuk langkah awalnya kita akan menuliskan semua fungsi yang kita punya, semua div-nya ya, untuk memudahkan kita memanggil ya, karena tadi sudah saya jelaskan jika kita memanggil fungsi itu kita harus mendefinisikan lebih dahulu agar bisa dipanggil. Kita lihat. Nah, yang pertama ada fungsi get grade from user atau inputnya ya, input grade. Nah, di sini ada list juga, grade sama dengan list, ask for grade sama dengan true. Nah, nanti kita akan
ask for grade. Ini di sini ada fungsi ask for grade ini juga di sini. Di sini ada while ask for grade sama dengan grade input next grade. If grade min 1 kurang dari 1 atau min 1, maka ask grade false atau berhenti. Namun else, if grade lebih besar dari sama dengan 0 dan lebih kecil dari sama dengan 10, maka grade append atau ditambahkan ke grade. Lalu jika tidak, maka please provide grade between plus 0 and 10 atau 10. Lalu jika ingin berhenti, kita tulis min 1. Return grade. Maka di sini bisa dibilang nama sini dia tidak memakai parameter ya, tapi memakai pembalikan atau pengembalian atau return. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dev compute list minimum. Di sini fungsinya fungsi untuk menghitung list terkecil atau minimum. Nah, di sini baru dia menggunakan parameter number list. Di sini minimum sama dengan number list 0 atau mulai dari 0. For number in number list, if number min sama dengan min number kurang dari minimum atau ini ya list 0, minimum sama dengan number, jadi minimum, katanya minimum. Sini juga ada list maksimum sama kayak yang tadi, ini mirip-mirip, cuma bedanya di sini dia lebih besar. Dan list average atau rata-rata ini dia sum sama dengan 0. For number in number list, sum tambah 11 sum tambah sama dengan number, lalu rata-ratanya adalah sum per length atau berapa grade yang kita masukkan, lalu dibagi dan hasilnya adalah rata-rata. Nah, di sini juga ada grade sama dengan grade from user. Nah, di sini tinggal memanggil-manggil. If line grade sama dengan 0, print new if not given any grade exists, print grades. Nah, oke, jadi kayak gitu guys. Langsung saja kita akan tes programnya. Jika kita enter error, karena kita belum mengisi apapun di sini. Lalu jika kita mengisi misalkan grade yang pertama 8, enter, terus 9, enter, terus 7, enter, 8 lagi, enter, misalkan 9 lagi, enter, dan yang terakhir 10, enter. Lalu kita enter lagi, error ya. Oh, min 1 guys, harusnya guys, maaf, misalkan tadi 9, enter, 9, enter, 8, enter, 9, enter, 7, enter, 7, enter, 8, enter, 9, enter, lalu 10, enter, terus min 1. Nah, sini akan menampilkan semua dari grade-nya. Nah, you've given 8 grade atau 8. Di sini totalnya ada 8 grade. Dan ada ini ada minimalnya 7. Maaf, terletakkan minimal 7, maksimal 10, dan rata-ratanya 8,375. Oke, jadi seperti itu guys. Nah, oke, mungkin itu semua yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila mana terdapat salah kata atau pengucapan. Sebelumnya terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.